Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Iman rahimakumullah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini menginjak tanggal 17 Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Kita semua mendapatkan nikmat dari Allah bisa hadir kembali di Masjid Al-Iman dalam melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu yang tentu kita semua mendapatkan kewajiban untuk terus berikhtiar meningkatkan pemahaman kita terhadap din ini dan tidak mengenal kata berhenti, ya, sampai ajal, ya, tidak ada pernah berhenti untuk menuntut ilmu sampai kita bertemu dengan ajal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini sedikit sekali lagi, ini sedikit dari, dan tidak mungkin kalau kaitan dengan sholat ini, makanya ini juga mungkin dari ya bacaan sholat yang begitu banyak, kita hanya membahas sedikit saja. Sebelum masuk ke dalam materi, jamaah sekalian, salah satu ayat yang berbicara tentang faidah dari salat adalah yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Surat Al-Baqarah, ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah katakan, minta tolonglah kalian dengan dua hal. Pertama sabar, yang kedua salat. Tetapi ada penjelasan belakang di ayat 45-nya dikatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang demikian itu, minta tolong dengan sabar, menjadikan sabar dan salat sebagai penolong, itu wa innaha lakabiratun, itu sulit. Enggak semua orang bisa katanya. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi solusi yang Allah berikan, Allah berikan solusi. Jadi semua permasalahan kita harusnya ada solusinya, yaitu sholat, sabar dan sholat. Tapi kata Allah, nggak semua orang bisa. Wa innaha lakabiratun, itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Walaupun dalam ayat 46-nya dijelaskan definisinya. Ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu mereka-mereka yang yadhunnun, punya persangkaan kuat bahwa dia akan kembali kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Jadi ini memang ya, kita kalau kondisi sholat lalu memiliki punya perasaan bahwa kita akan bertemu dengan Allah nanti, atau kita rasakan ini sholat yang terakhir gitu, karena bicara masalah kematian, tentu akan berbeda. Ya, tapi itu sekali lagi memang kata Allah, wa innaha lakabiratun, enggak mudah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita raih. Ya, saya agak cek dulu. Ya. Jadi simpulan ini, para ulama memberikan simpulan sedikit di antara sekian cara yang bisa kita raih untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Nih, di antaranya ada 4 tips gitu ya. 4 tips agar sholat kita khusyuk. Ya. Yang pertama,
bahasanya nih, mungkin bahasanya mengosongkan hati. Artinya memang salah satu tantangan kita dalam sholat adalah bagaimana hati kita tidak memikirkan hal yang lain kecuali ya kecuali masalah hubungan dengan sholat. Tapi kita jujur bahwa kalau kita sholat itu sering muncul pemikiran-pemikiran selain sholat. Ya, hal-hal yang tadinya tidak terfikirkan ketika sholat jadi kepikiran gitu. Ya, nah, maka ikhtiar kita bagaimana kita bisa fokus untuk hanya terfikirkan masalah sholat yang tidak mudah. Ya, yang kedua, kalau kaitan dengan sholat sunat mungkin ini ya, agar bisa terjadi kekhusyuan juga bagaimana kita bisa berlama-lama dalam ruku dan sujud. Nanti akan beda gitu. Ya. Kita sholat sunnah pagi, sholat malam. Ya. Ruku dan sujudnya lebih lama dari biasanya. Itu tips yang kedua. Karena apa? Kedekatan kita kepada Allah tuh diantaranya ketika ruku dan sujud, terutama sujud. Nah, yang ketiga, ini akan kita bahas. Ya. Bagaimana agar khusyuk? Bagaimana kita bertadabbur, memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Karena ini jadi problema juga ketika kita membaca bacaan sholat lalu hati kita tidak tersambung, tidak memahami yang kita baca, sudah lewat saja gitu. Ya, tentu tidak singkat ya, karena bacaan sholat begitu banyak. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar sedikit demi sedikit, bukan hanya sekedar dibaca, tapi bahasanya nanti ditadabbur. Ya, jadi ini penting. Yang keempat, ya, salah satunya menjaga pandangan. Bagaimana pandangan kita fokus dalam sholat itu ke tempat sujud kita. Ya, ini tips. Nah, yang kita lakukan pagi ini akan kita mencoba yang bagian yang ketiga. Ya, bagaimana agar sholatnya khusyuk itu dengan ya mentadaburi bacaan. Mulai dari mana yang paling sederhana? Ya, kita mulai dari bacaan yang paling sederhana. Yaitu kita lihat dari definisi sholatnya dulu. Dalam surat Muhammad ayat ke-24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubihim aqfaluha. Pertanyaan dari Allah kepada kita. Ya, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka yang terkunci? Jadi tadabbur Quran tetap ada hubungannya, kaitannya dengan hati kita. Ya, orang bisa memahami bacaan-bacaan sholat, termasuk bacaan Al-Quran, ya, ketika dia mau membuka hatinya. Ya, kita buka hati kita agar kita bisa betul-betul mentadaburi Al-Quran ini. Kata Imam Ibnu Qudamah, ya, kapan saja engkau dapati kalbumu tidak hadir ketika sholat, ketahuilah bahwa hal itu sebabkan lemahnya iman. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam memperkuat keimanan. Jadi ternyata ada kaitannya antara kuat lemahnya iman kita dengan ya, bagaimana hati kita bisa tersambung ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Baik. Nah, kita lihat dulu tadabbur yang dimaksud apa itu? Tadabbur itu kalau yang paling gampang dimaknai kata-kata dubur. Ini sama nih, satu akar kata dengan tadabbur. Dubur itu kan bagian belakang. Ya. Maka ya dia kata tadabbara artinya apa? Memikirkan sesuatu yang ada di belakangnya sesuatu. Jadi kalau sesuatu yang nampak tapi ada sesuatu yang di balik itu. Di tadabbur itu memahami apa yang ada makna di belakang yang muncul. Ya. Nah, dari kalimat yang bacaan sholat kita, dari mulai takbir sampai salam banyak bacaan. Nah, kita coba mentadabur, artinya memikirkan bukan hanya definisinya atau maknanya, tapi juga lebih dari itu makna-makna di belakangnya. Ya. Ada 4
hal penting agar kita bisa tadabbur. Yang pertama, membacanya dengan lidas, harus dibaca. Jadi salah satu kaifiat sholat itu memang harus tidak boleh dalam hati. Bacanya tidak dalam hati, memang harus ada gerakan, paling tidak gerakan bibir. Ya, ada gerakan bibir. Jadi orang sholat, bacaan sholatnya tidak boleh takbir, apalagi takbiratul ihram, nggak boleh dalam hati. Ini rukun ya. Termasuk bacaan lainnya. Ya, Al-Fatihah sampai ketika sujud ada gerak lisan, gerak bibir. Ya. Yang menunjukkan bahwa kita membaca. Fungsi hati apa? Fungsi hati memaknai, itu tadabbur. Ya. Jadi setelah ada gerak lisan, ya lisannya melakukan ada minimal gerak bibir ya, menunjukkan bahwa, atau bacaan lirih kalau kita sendirian. Ya. Yang kedua, memahami dengan akal apa yang dibaca. Jadi jelas kita mencoba memaknainya. Lalu penghayatan dengan hati. Jadi akalnya berfungsi, hatinya juga berfungsi. Ya, menghayati apa yang dibaca. Nah, yang keempat, dibukung dengan kalau dalam sholat tentu dengan anggota. Ya. Jadi ini ikhtiar yang kita lakukan untuk bisa ya. Sholat sendiri kan kita bahasnya tadabbur, bacaan sholat. Sholat sendiri kalau secara bahasa kan maknanya ad-du'a. Ya, karena isi dari sholat adalah ad-du'a. Kita tidak terlalu bahas itu ya. Tapi pada prinsip dasarnya, ya, sholat adalah penghubung kita dengan Allah. Ya, sholat secara bahasa artinya ad-du'a. Ya. Jadi bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Ya. Nah, sedangkan ya secara istilah ya, ini hadis yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada iklan dulu ini. Iya, sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutkan miftahus shalah at-tuhur. Pembuka salat adalah taharah, jelas. Karena kaitannya menjadi syarat sahnya salat adalah taharah. Ya, wudu dan mandi ya. Bahasan tersendiri tentunya. Ya, wa tahrimuhuma, jadi yang menjadi batasan menandai diharamkannya itu takbir. Ya. Wa tahliluha assalam, dan mengakhirinya ya menghalalkan dari tadi kan. Kalau takbir adalah yang mengharamkan, langsung sebut takbiratul ihram, sedangkan salam adalah yang menghalalkan gerakan yang tadi di luar salat itu adalah assalam. Nah, dari definisi yang disebutkan ini ya, maka ahli fikih menyebutkan definisi dari salat adalah ya, sepakat semuanya, adalah rangkaian ibadah kepada Allah melalui rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jadi ada syarat tertentu. Nah, kesempatan ini dari sekian bacaan sholat yang begitu panjang, nggak mungkin kita bahas. Saya akan fokus di dua hal ini saja dulu, di ujung dan ujung. Kan awalnya takbir, akhirnya salam. Nah, kita minimal sekali mencoba memahamkan di dua sisi itu. Ya. Ya. Takbir dan salam. Ya, tentu kita harus belajar yang lainnya. Tapi takbir dan salam minimal kita coba tadabburi hari ini. Ya. Nah, ini cukup penting ya. Karena apa? Kuncinya di takbir, terutama takbiratul ihram. Nah, kalau itu kita maknai dengan benar, ya makanya keberhasilan sholat itu diawali dari bagaimana kita ketika takbir minimal khusyuk gitu. Khusyuknya kan sulit kita jaga ya. Dari awal sampai akhir minimal ketika takbiratul ihram. Ya, kita jaga kekhusyukan kita. Nah, oleh karena itu kita coba maknai takbir kita.
Bapak Ibu sekalian, dalam satu rakaat kita takbir berapa kali? Itu. Satu rakaat kita takbir berapa kali? Pertama takbiratul ihram. Kedua ruku. Lalu sujud. Pas sujud kan? Lalu bangkit dari sujud. Lalu sujud lagi. 5. Karena pas bangkit lagi itu sudah masuk ke hitungan rakaat kedua kan. Jadi minimal sekali kita 5 kali takbir, ucapan takbir terutama. Tapi yang rukunnya yang pertama 5 kali. Kalau sehari semalam 17 rakaat berarti 85 kali kita ucapkan kalimat takbir. Plus wirid, selesai sholat kita takbir minimal 33 kali gitu ya. Selesai sholat kita, berarti kita mengucapkan takbir itu berkali-kali. Yang dalam sholatnya paling tidak tadi 85 kali sehari semalam. Secara tidak sadar kalimat takbir ini kalimat yang paling sering kita ucapkan. Ya terutama kaitan dengan sholatnya. Belum lagi sholat sunnah. Berulang-ulang takbir. Kalimatnya sama-sama kita Allahu Akbar terus. Bukan hanya kalimat yang sering kita ucapkan, takbir juga secara tidak sadar adalah kalimat yang paling sering kita dengar. Apalagi di sini di perumahan. Azan itu tidak hanya terdengar dari satu masjid. Ya. Berapa kali gitu? Berapa masjid kita dengar tuh suara azan bersaut-sautan? Berulang-ulang. Maka wajar harusnya kalimat ini yang sederhana ini kalimat Allahu Akbar itu harus kita tadaburi, ya, sehingga punya makna yang jelas berbeda, ya. Kan sederhana kalimatnya Allahu Akbar. Kita sudah paham maknanya Allah Maha Besar. Nah, sekarang fungsinya lebih ke dalam itu kita tadaburi, ya. Jadi Allah Maha Besar, Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Ya. Allah Maha Pencipta, Allah segalanya gitu. Ya. Jadi ini betul-betul harus kita coba pahami, kita maknai, rasapi betul gitu. Kalimat Allah Akbar itu menunjukkan kita memuji Allah dengan kebesarannya. Maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, harusnya di luar masalah Allah itu kecil. Ya. Jadi betapa sholat itu dibuka dengan, jadi awalnya takbir membesarkan Allah, nanti ujungnya adalah salam, doa kita kepada saudara-saudara kita. Jadi ini harus terus kita pantapkan dalam hati, takbir kita bermakna. Jadi ini penting, terutama ketika takbiratul ihram. Ya, walaupun tidak juga diharuskan begitu kita Allah, kalau pengen khusyuk, ada orang yang saking pengen khusyuknya gitu diulang-ulang. Jelas ini juga salah. Ya. Kan ada orang kalau pernah lihat mungkin ya, begitu takbir Allah, ditanya kenapa belum khusyuk gitu. Nah, justru itu penyakit. Ya, dan sekali lagi penyakit ini was-was betul. Was itu penyakit. Ada keraguan dalam dirinya gitu. Diulang lagi Allah, jangan dibilang ini orang hebat banget gitu. Saking pengen khusyuknya sampai diulang-ulang. Justru salah. Ikhtiar kita memang betul. Makanya ketika sebelum takbiratul ihram tadi kosongkan hati itu begitu ya. Sambungkan kita dengan Allah. Karena selalu sholat itu kan fasholli li rabbik, sholat itu betul-betul hanya untuk Allah. Tetapi kuncinya di mana? Ketika takbiratul ihram. Maka definisi yang disepakati ulama, kan sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri salam. Orang bertanya, di mana posisi niat kalau begitu? Ya. Maka termasuk Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa niat yang dimaksud adalah niat yang berbarengan dengan takbir itu. Ya. Jadi buat mungkin Bapak Ibu yang masih pakai usolli, ya. Itu kan sebelum takbir ya. Sebelum takbir kan usolli itu kan sebelum takbir, belum dihitung sholat kan. Karena tadi definisi sholat diawali dengan takbir. Mana niat yang dihitung ketika kita takbiratul ihram, hatinya akan mengatakan, ini sholat buat siapa nih? Jujur dia. Hisannya boleh mengatakan lillahi ta'ala. Yang biasa pakai usolli kan, usolli ujungnya apa? Lillahi ta'ala.
ini diajarkan mungkin sebagian ulama ingin memantapkan hati bahwa sholat kalian itu adalah lillahi ta'ala, untuk Allah saja. Tetapi yang betul-betul Allah nilai yang di mana, bukan yang di lisan. Karena niat adalah amalan hati, maka yang dilihat oleh Allah niat kapan? Ketika takbiratul ihram, dia akan jujur mengatakan, itu sholat apa, untuk siapa. Karena ada orang nanti yang dalam lisan mengatakan lillahi ta'ala, tapi dalam kenyataannya hatinya, sholatnya boleh jadi untuk yang lain. Ya, untuk bosnya kah, untuk pengen dilihat orang, Allah alam. Jadi beragam. Jadi yang dinilai ketika awal niat sholat kita adalah ketika takbiratul ihram, ada yang terbersit di hati. Itulah yang Allah lihat sebagai sebuah niat. Sambil memahamkan bahwa ketika niat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hilangkan semua permasalahan yang di luar Allah. Fokusnya di sana, walaupun nggak mudah. Sekali lagi tadi, kembali ke ayat tadi. Wa innaha lakabiratun, berat memang. Tapi harus kita ikhtiarkan. Sama semua, saya, Bapak Ibu sekalian kan, ya, untuk mencapai khusyuk sholat 100% sulit rasanya. Ya makanya tadi, kenapa takbir itu diulang? Para ulama mengatakan takbirnya dalam sholat 5 kali, karena salah satu sarana kita untuk khusyuk kembali takbir tadi. Kita lagi sholat, ya, lalu setelah takbir kita ikhtiarkan khusyuk kan pas takbiratul ihram. Kita baca iftitah, kita baca Al-Fatihah, baca surat, atau kita mungkin sedang jamaah gitu ya. Pas kita imamnya baca surat, mungkin pikiran kita udah ngawang-ngawang juga tuh. Ya. Lalu mau ruku kan? Ruku Allah, kita ingat lagi. Allahu Akbar, ruku, kita ruku. Sarana kita, iya Allah, ya Allah. Allah nih yang kayak lagi menghadap Allah gitu. Nah, ini kita membiasakan bahwa takbir ada menjadi sarana kita untuk menjaga kekhusyuan. Artinya ini penting bagi kita. Saya agak percepat ya biar ini. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika takbir itu dimaknai dengan benar, ya, bayangkan ya, semakin kita menyadari kebesaran Allah, semakin kita memuji Allah, maka Allah Maha Besar, memahami semua. Ya, permasalahan di luar adalah kecil, karena Allah itu yang Maha Besar. Maka nanti, Bapak Ibu sekalian, ini yang lebih penting. Dampak dari kita memahami takbir adalah, yang pertama ketika katakan Allah Akbar, maka rasakan bahwa diri kita ini kerdil di hadapan Allah. Ya. Dan orang yang salat harusnya terhindar dari penyakit yang namanya kibir. Kan kita takbir membesarkan Allah. Tidak boleh ada kibir. Apa kibir itu? Sombong. Karena boleh jadi orang salat memuji Allah, membesarkan Allah, tapi masih ada kesombongan dalam diri. Atau sebaliknya maknanya, kalau orang sholat berkali-kali ucapkan takbir, berkali-kali kita dengar orang mengucapkan takbir, tapi masih ada kibir, ada sombong dalam hati, berarti kan belum berhasil. Jadi salah satu dampak dari bacaan takbir kita adalah hilangnya sifat kibir. Ya, apa itu kibir? Maka definisi kibir itu, ya, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Jadi kalau ada orang yang dia rajin sholat tetapi masih ketika selesai sholat dia masih ada merasa bangga diri lebih baik dari yang lain, artinya memang belum berhasil kalimat takbirnya dia tadaburi. Enggak ada tuh. Karena kibir ini salah satu sifat yang ditularkan oleh syaitan. Iblis itu kan salah satu penyebab dia disebut kafir oleh Allah adalah karena kibirnya itu, sombong, merasa dirinya lebih baik. Nah, ini harus kita kikis lewat tadabbur dari takbir kita. Allah Maha Besar, ya saya ini nggak ada apa-apanya gitu. Apapun, bagaimanapun kondisi kita, ketika itu mengucapkan takbir, maka kecilkan diri kita, agungkan Allah. Maka harusnya tadi, karena salah satu penyebab atau penghalang seseorang masuk surga adalah kibir. Maka Rasul katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada kibir ini. Lewat takbirlah kita coba
kita kikis nih. Jadi yang maha besar adalah Allah, kita nggak ada apa-apanya. Nah itu tadabbur, takbir kita. Makanya wajar ketika salah satu sholat itu kaitannya dengan hati, kaitan sholat itu dengan nanti dampaknya dalam akhlak, betul harusnya. Ya orang sholat lebih tawadhu, orang sholat lebih tahu diri, banyak hal. Jadi ini takbir itu dahsyat sebetulnya Bapak sekalian. Kalau kita maknai terus gitu, kita dengarkan berulang-ulang, kita ucapkan berulang-ulang. Kalau hanya lewat di bibir saja nggak sampai merasuk ke hati, makanya wajar kibirnya nggak pergi gitu. Kan kibir juga bersarangnya dalam hati. Ketika takbirnya tidak dimaknai, maka dia akan pergi. Ya. Baik, tapi sekarang ini tentunya yang harus kita jaga. Jadi orang yang sholat dengan mentadabburi takbir senantiasa optimis sisi lain. Ya. Kenapa makna? Jadi selain tadi hilangnya sifat kibir, dampak dari kalimat takbir adalah tumbuhnya optimisme. Kenapa? Kan kita katakan Allah Maha Besar. Allah bisa menyelesaikan semua masalah kita. Artinya apa? Di luar masalah Allah, masalah kecil. Tidak ada masalah besar bagi Allah yang Maha Besar. Jadi masalah yang kita hadapi serumit apapun, makanya tadi ayatnya kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Enggak ada pesimis kalau orang yang ketika maknai takbir dengan benar, salatnya juga diikhtiarkan khusyuk. Jadi optimis. Ya, kita semua. Solusinya selalu ada. Kenapa? Enggak ada masalah yang besar, kadang-kadang kitalah yang membesar-besarkan masalah. Jadi masalah itu kan besar kecilnya tergantung sudut pandang kita. Ya, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah apapun itu, masalah ekonomi. Ya. Jadi besar kecilnya masalah tergantung sudut pandang kita. Kalau kita merasa kerdil terhadap masalah itu, masalahnya jadi besar. Tapi kalau kita bersama dengan Allah yang Maha Besar, masalahnya jadi kecil. Itu yang mungkin yang memang harus kita tumbuhkan terus. Karena semua kita pasti punya masalah. Hidup nggak ada yang tanpa masalah, tetapi masalah itu seolah-olah jadi berat gitu. Ketika kita merasa diri kita, tapi ketika kita selalu merasa bersama dengan Allah yang Maha Besar, nggak ada masalah yang besar. Ya, nah, itu fungsi makna wasta'inu bis-sabri was-shalah. Betul, salat itu jadi solusi. Tumbuhkan optimisme kita. Nah ini poin penting lah, poin penting dari takbir tuh seperti itu. Jadi satu sisi kita menganggap diri kita kerdil di hadapan kebesaran Allah, tapi sisi lain kita pun optimis menghadapi hidup ini karena kita bersama Allah yang Maha Besar. Jadi nggak ada masalah bagi seorang mukmin yang dianggap berat kecuali kaitannya dengan ketika dia tidak dicintai Allah, khawatir dia bahwa dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Itu yang kaitan dengan Allah, maka itu jadi masalah besar baginya. Ya. Nah, sisi lain lah ya. Kan selain kita ucapkan kan kita dengar ya azan subuh. Ya, pertama subuh lah. Memang paling berat kan kata Rasulullah, salat yang paling berat bagi orang munafik itu kan subuh dan isya. Karena memang waktu-waktu yang memang pesan dari kalimat takbir itu salah satunya itu kata kalau orang, makanya kita dapati ada seseorang yang ketika subuh sedang asik tidur lalu terdengar azan dan dia masih asik tidur, pertanyaan lagi kan gitu. Dia menganggap masalah apa yang paling besar? Ketika kita sedang nonton, ketika kita sedang main atau apapun itu, permasalahan-permasalahan yang sedang kita asik di dalamnya, lalu terdengar panggilan, makanya panggilan azan kalimat awalnya adalah Allahu Akbar, diingatkan lagi. Masalah lu, kerjaan, kesenangan, nonton bola, nonton apapun itu kecil. Allah, ingat Allah yang Maha Besar, dipanggil dengan kalimat itu. Ya, makanya baca lagi. Salat itu diawali dengan panggilan azan, azan itu diawali dengan kalimat takbir. Salat itu diawali juga dengan kalimat takbir. Jadi berulang-ulang kita mendengar kalimat takbir, hanya tinggal kita maknai, rasakan betul dalam hati kita bahwa Allah yang Maha Besar, dirinya kerdil, Allah yang Maha Besar, semua permasalahan jadi kecil ketika kita mengingat kebesaran Allah. Ya karena kan sekali tidak terbatasi kebesaran Allah itu. Jadi
Minimal dengan tadabbur dari takbir saja, itu harusnya sudah membentuk diri kita menjadi pribadi yang begitu baik gitu di hadapan Allah. Ya, nah, ini poin-poin pertamanya. Nah, saya tidak panjang. Nah, yang kedua, jadi ujung dengan ujung kan tadi sholat itu adalah ya urutan perbuatan awalnya apa? Takbir, ujungnya salam. Saya ambilnya itu saja gitu, ujung dan ujung. Nah, kita belajar dulu nanti yang sisi yang lainnya. Ya. Tadabbur bacaan salam. Jadi ketika sholat itu selesai bacaan rangkaian kita kan ujungnya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nah, kita lihat ya. Ini secara fikihnya ya. Jadi hadis dari Abu Daud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salam ke kanan dan ke kirinya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Cukup di situ ya, nggak pakai wabarakatuh kalau dari sini ya. Ke kanan, lalu Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri hingga terlihat putihnya pipi beliau. Artinya memang betul-betul nengok ke kanan ke kiri kelihatan dari belakang. Jadi nggak asal gitu, nggak sekedar gitu. Ada orang yang assalamualaikum gitu. Tapi betul-betul disempurnakan. Kalimatnya disempurnakan Assalamualaikum warahmatullah sampai orang dari belakang melihat pipi beliau yang putih. Nah, kita lakukan itu sambil dimaknai. Terutama kan yang memang yang rukun salam yang pertama kan. Yang termasuk rukun adalah salam yang pertama, yang kedua sifatnya sunnah. Tapi dua-duanya kita lakukan. Apa maknanya? Salat itu diawali dengan membesarkan Allah, mengagungkan Allah, diakhiri dengan ucapan doa kita kepada saudara kita. Kita salat sendirian nih di rumah nih, lagi salat sunnah. Ya, bapak-bapak tetap salat sunnah, atau ibu-ibu salat di rumah. Kita ucapkan di ujung salat kita salam kepada saudara kita yang ada di sebelah kanan kita. Bukan hanya dalam jamaah ketika sendirian kita salat. Secara tidak langsung kita mendoakan tetangga-tetangga kita yang sebelah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga-tetangga saya yang sebelah kanan saya, keselamatan bagi kalian dan rahmat Allah untuk kalian semua. Kita mendoakan mereka tanpa mereka tahu. Kan terbaik itu sudah terbaik. Lalu kita ke kiri kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan tetangga kita yang di kiri kita juga. Makanya kalau tidak dimaknai aneh, begitu selesai sholat, begitu keluar rumah masih ngomongin tetangga gitu. Nggak nyambung sebetulnya dengan ucapan salam tadi dia. Jadi ucapan salam itu maknai kita mendoakan saudara kita yang sebelah kanan kita, sebelah kiri. Kita doakan semuanya. Bayangkan kalimatnya nggak main-main. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Saudara saya yang sebelah kanan saya, lalu Assalamualaikum, saudara kan sebelah kiri juga semuanya sama. Warahmatullah, dan dapat rahmat Allah mereka semua. Maka ketika seorang selesai sholat, harusnya dia ingat betul, baru saja saya mendoakan. Maka tidak mungkin dia menzolimi saudaranya yang kanan kiri tadi. Baik ketika berjamaah, kalau berjamaah kelihatan kan ada kanan dan kiri ada teman. Sendirian pun sama, kita mendoakan saudara kita di kanan dan kiri. Maka sangat aneh ketika kita sholat, baru saja mendoakan, lalu dia berbuat sesuatu yang justru menciderai nilai salam tadi. Maka wajar ini menjadi sebuah ukuran, ya. Dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, al-muslimu, ini salah satu ciri keislaman kita. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati ini, ciri orang Islam itu apa? Ketika orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi dua nih yang bisa, yang punya potensi untuk mengganggu orang lain, saudara kita, ada gangguan lidah, ada gangguan tangan. Bisa mencederai kalimat salam tadi. Ya. Sekarang begitu kan? Gangguan lidah, baik kata-kata yang kasar, cacian, ghibah termasuk gitu. Atau gangguan tangan, berusaha fisik gitu kan.
Kalau di anak-anak muda kan kelepak gitu, mana kelepak kan biasa ya. Anak-anak itu berarti menzalimi saudaranya, nggak sesuai dengan definisi dan makna salam kita tadi. Atau sekarang ada gangguan tangan, pakai HP gitu ya, macam-macam lah bentuknya ya, menzalimi saudara kita, nggak sesuai dengan semangat salam. Jadi hadirin sekalian, minimal tadi ujung dan ujung kita maknai saja. Kita keluar dari sholat itu menjadi pribadi yang harusnya lebih baik. Ya. Jadi al-muslim, ciri muslim itu apa? Menyelamatkan saudaranya dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi semangat kita bersama-sama. Makanya wajar sholat itu adalah, salah satunya adalah sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah akan berikan jaminan orang sholatnya benar itu jauh dari perbuatan ya keji dan munkar, sekecil apapun itu, terutama tadi kepada saudaranya. Jadi siapapun itu, karena kita tidak pilih-pilih. Begitu salam ke kanan kan assalamualaikum warahmatullah, selamatan bagi kalian sebelah kanan, kan nggak kita pakai kecuali tetangga sonone kan nggak pakai kecuali gitu ya, kecuali tetangga yang sebelah sana itu nggak kita kecualikan, semuanya kita doakan. Maka ini jamaah sekalian, kita coba, dahsyat betul. Salat itu awali dengan mengagungkan Allah, diakhiri dengan, berarti hubungan apa? Hubungan vertikalnya baik, hubungan horizontalnya juga baik, sempurna. Nah kalau tidak seperti itu, nah kita terus harus berikhtiar meningkatkan kualitas salatnya, terutama kualitas ya, kualitas salat dari hari ke hari. Makanya kalau orang salatnya buru-buru, nggak maknai, ya gimana bisa mendapat nilai kebaikan dari salat itu? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan tadabbur kita ujung ke ujung saja itu sudah, kalau kita lakukan dengan benar, sudah dapat nilai kebaikan di dalamnya insyaallah. Ya, tentunya sekali lagi tadi kembali ke ayat Al-Baqarah tadi, wa innaha lakabiratun. Enggak gampang. Enggak gampang memang. Tidak segampang teorinya, dalam prakteknya memang sekali lagi untuk bisa kita ya meningkatkan kualitas itu bukan perkara mudah, tapi bukan perkara yang mustahil juga karena memang ada tuntunannya. Ya, insyaallah. Nah ini mungkin yang poin yang penting dari materi kita pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang ada yang mau ditambahkan boleh, didialogkan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Kemudian bagi para jamaah, bapak dan ibu-ibu, sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan maka dipersilahkan. Satu ya Quran. Ya, silakan. Nah, kan ini Ustaz, kita kan awal niat dalam hati dari takbir Allah yang bebar itu kan niat dalam hati. Tapi sebagian orang ada Allah Akbar, bagaimana niatnya? Iya, betul. Ada yang kalau niat yang sebenarnya kan Allah, aku niat salat subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah. Bar itu selesai, udah niat kita dalam hati. Sebagian orang ada kan Allah Akbar. Itu gimana? Ya. Gimana ya hatinya gitu berarti. Betul. Baik, terima kasih. Jadi betul Bapak sekalian, maka saya ingat tadi kunci pertama dari keberhasilan sholat kita adalah di takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita memang ikhtiarkan untuk tidak sekedarnya. Ya. Tidak sekedarnya artinya tadi pas kita, walaupun mungkin kalau nanti orang biasa seperti Allah, memang betul sambungkan, ada ikhtiar kita untuk menyambungkan kita dengan Allah. Ya. Tapi artinya ada pandangan fikih. Kalau fikih kan bicara sah dan tidak sah. Kalau bicara sah dan tidak sah, Allah Akbar ya sah-sah saja gitu bahasanya, sah dan tidak sahnya. Ya, tapi akan lebih baik kalau kita sempurnakan sholat kita dengan pemahaman makna yang benar. Walaupun tidak juga berpanjang-panjang kali sekarang saking pengen khusyuk Allah, enggak gitu juga ya. Artinya memang tadi normal tapi tidak. Jadi memang terlalu cepat kayak tadi Allah Akbar gitu. Enggak bermakna memang akhirnya. Tapi juga ya kita coba ikhtiarkan. Intinya adalah menyambungkan hati kita kepada Allah ketika takbiratul ihram itu penting betul. Ya kenapa? Di tengah-tengahnya akan terjadi fluktuasi kan? Kadang ingat, kadang enggak gitu tuh. Pas takbir lagi, pas mau ruku ingat lagi. Main kayak orang main layangan ya, tarik ulur gitu. Lepas gitu, begitu lepas tarik lagi. Nah itu dalam sholat kita seperti itu. Ya,
Tanpa ikhtiar kita. Paling tidak ketika takbiratul ihram kita memang ya betul-betul ikhtiar, khusyuknya minimal dari situ dulu deh. Latihannya gitu ya. Nah, sehingga memang betul. Dan keluhan tentang bagaimana sholat ini seperti ini juga bukan hanya dirasakan oleh kita, termasuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu juga sama merasakan itu. Kegalauan dalam sholat itu sudah pernah dirasakan oleh mereka. Ya. Nah, bagaimana kita ikhtiarkan minimal tadi ikhtiarnya betul kata Pak Haji Mustafa. Takbiratul ihramnya tidak berlebihan, maksudnya satu sisi tidak berlebihan juga, saking pengen khusyuknya panjang gitu, tapi juga tidak sembarangan gitu. Ya, makanya saya tadi begitu masuk jangan ngap begitu ditegur, saya tegur sama orang gitu kan. Allahu Akbar. Emang udah ahli banget katanya gitu. Saking ahlinya jadi dia merasa udah bisa nyambung. Enggak gitu juga. Karena memang tetap ikhtiarkan khusyuknya di awal gitu. Ya. Tidak berlebihan karena memang kita pertengahan ya, tawassut ya. Tapi juga memang ya tidak harus kalau secara fikih sah gitu kan. Sudah takbir ya sah, tapi sekali lagi akan lebih sempurna kalau kita lakukan dengan lebih baik insyaallah. Dari mulai takbiratul ihram. Makanya ini takbiratul ihram kan sebutnya takbir yang menjadikan batas halal dan haram. Kalau sebelum sholat kita melakukan apapun boleh, kalau sudah takbiratul ihram kan terbatas gitu. Ada batasan-batasan fikih dan syariah yang itu mungkin ya yang Allah alam sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat atau alim ulama mengatakan apabila kita sholat ikutilah si imam, mampu dari imam. Di tempat kita di mana-mana silat kayak ada yang sholat subuh terus sama sholat subuh kan. Ada yang pakai kunut, ada yang pakai kunut. Ya. Bagaimana kita menyikapinya pas yang pertama imamnya yang nggak pakai kunut, yang kedua lagi imamnya imam pakai kunut. Bagaimana tindakan kita sebagai makmum? Ya. Yang diajarkan Rasulullah. Baik. Jadi iya, yang pertama memang secara definisi jelas ya, imam itu diadakan ittiba untuk diikuti. Ya, secara umum ya, secara umum. Jadi ketika makanya di hadisnya disebutkan idza kabbara fakabbar, kalau dia takbir, kita takbir, kalau dia ruku, kita ruku gitu. Ya. Nah, kaitannya tadi dengan kalau secara spesifik kaitan dengan salat subuh. Iya. Jadi gini, imam itu diikuti pada sisi-sisi yang si makmum juga sepakat. Jadi ada hal-hal yang dianggap dalam pemahaman kita masalah apa benar dan tidak benar, salah dan tidak salah. Pemahaman pribadi ya. Artinya sesuatu imam itu diikuti ketika kita anggap bahwa kita sepakat bahwa sesuatu yang dilakukannya benar. Jadi memang kalau dianggap sesuatu saya bisa memahami saya tidak biasa kunut, ya. Nah, dua hal bisa dilakukan ketika imamnya kunut kita juga ikut boleh kunut. Tapi intinya pertama kita fahami dulu kunut itu. Makna kunut adalah kunut itu artinya berdiri lama. Berbedanya masalah tata cara. Ada yang mengangkat tangan, kan gitu doa ya. Ada yang tidak, itu masalah tata cara. Tapi kunutnya itu intinya bukan mengangkat tangannya. Iya, tapi berdiri lamanya. Maka ketika tadi ada imam yang kunut di belakang tidak mengangkat tangan, itu bisa kaifiyat. Yang penting dia nggak sujud sendirian. Yang nggak boleh dia duluin sujud gitu. Dia menunggu baik mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, tetap dia taat pada imam. Gitu ya. Karena apa? Dia tidak melakukan hal yang lain. Intinya adalah kaifiyat. Ya. Ketika dia tidak melakukan perbuatan kecuali dia duluan sujud. Gitu. Nah, itu mungkin yang berbeda. Jadi memang intinya adalah kalimat kunutnya itu. Kunut itu adalah jadi jangan diartikan secara sakot. Kalau nggak angkat tangan nggak kunut gitu. Nah, orang yang di belakang imam, ya imamnya kunut, dia tetap berdiri, dia mengikuti imam. Ya. Tapi kalaupun dia mengangkat tangan, walaupun nggak biasa kunut, ada juga mengangkat tangan. Sebagian ulama mengatakan, ya ikut tuh, silakan. Gitu. Tapi ketika dia tidak mengangkat tangan pun, kaifiatnya dapat karena kunut itu proses intinya adalah ya berdiri lamanya. Ya, walaupun tadi kan ada doa dan sebagainya gitu. Ya, jadi mungkin itu nanti dibedakan. Dia tetap yang nggak boleh adalah ya melakukan gerakan yang tidak. Imam itu kan diikuti ketika dia dianggap benar. Kalau salah kan nggak diikuti. Ya imamnya harusnya sujud misalnya, ternyata dia tidak sujud kan, ruku atau apa kan tidak. Kalau imam salah kan harus diingatkan. Imam salah diingatkan dan tidak diikuti kan gitu. Ya. Itulah kaifiat. Jadi memang
Tidak semua jadi ada batasan, memang ada batasan. Ya, Allah alam bissawab. Jadi memang ini intinya bagaimana kita fahami bahwa dia tetap ikut, kecuali memang di zaman ada yang mufariqah kalau dianggap salah. Kan ada sampai di zaman Rasulullah itu ketika ada imam bacaannya panjang, terlalu panjang, ya, lalu si makmum ya mundur, mundur tuh, ya mundur. Kenapa? Melepaskan diri. Saya ada keperluan segala macam. Imamnya kepanjang. Ya, nah itu ternyata sama Rasul dibolehkan dalam beberapa hal melepas diri. Sampai seperti itu. Ya. Jadi ini yang apa? Karena tadi malah disalahkan imamnya kenapa bacaannya panjang-panjang gitu sampai itu. Allah alam bissawab. Jadi memang intinya betul imam diikuti, ya, tadi sebatas. Jadi mana yang dianggap tidak mengikuti imam, hal-hal yang memang tadi ketika, makanya tidak boleh kan imamnya belum sujud kita sudah sujud. Iya. Kan ada juga yang begitu kreatif gitu. Merasa udah tahu gitu, udah ngukur imam kayak gini nih. Imamnya belum sujud, udah sujud duluan gitu. Karena udah apal banget gitu kan. Ini gaya anak-anak udah apal. Gitu. Jelas pelanggaran dan itu dianggap menyalahi gitu ya. Mau bangkit juga begitu, pas bangkit tunggu sampai. Makanya tadi kalimat Allahu Akbar baru kita gerak gitu. Jangan sampai nanti baru kan ada yang panjang soalnya kan Allah, ada yang panjang gitu kan. Baru Allah kita sudah gerak menyalahi. Sama kayak kita baris berbaris kan. Nunggu geraknya dulu kan. Ya, maju. Iya, mau lambat tetap aja kan gitu. Jadi memang betul ada imam yang sangat lambat kan. Allah. Oh, ada yang sangat lambat juga betul, nggak boleh juga. Bukan makmumnya, imamnya sudah ruku, ini dia masih gitu, nggak boleh juga. Iya, jadi sama dua-duanya sama betul. Apalagi sampai khawatirnya ketinggalan dua gerakan, ini yang nggak boleh. Ya. Jadi kita ini ruku terutama ya. Begitu imamnya ruku, Allahu Akbar sudah ruku, dia masih berdiri. Ya. Begitu imamnya udah sami Allah, dia udah berdiri baru dia ruku. Khawatirnya malah nggak kebagian jamaah justru itu. Ya, ketinggalan. Atau sinyalnya lemah, nggak tahu juga. Sinyalnya lemah. Allah Nusant. Ya. Diikutin, jangan dibarengin. Gitu. Jadi nggak boleh. Jadi betul ya. Jadi betul. Kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas sholat kita, sholat berjamaah terutama gitu ya. Tadi kaitannya dengan tata caranya yang tadi ya. Ucapan takbir segala macam memang lebih baik. Wallahu a'lam. Mungkin kedepannya bisa kita buat daurah mungkin ya, bagaimana ya, betul. Sholat dari takbir hingga salam mungkin. Insyaallah. Nanti kita undang Ustaz. Waktu kita buat bagaimana kaifiahnya secara sempurna. Ya. Mungkin ini saja. Nanti saya tutup dulu ya. Baik, adik sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada walaupun sedikit mungkin ya ada manfaat yang bisa kita ambil dari kajian kita pada subuh hari ini. Insyaallah saya menyampaikan apa yang memang saya sanggup, dan ada hal-hal yang lebih yang berlebihan ataupun yang kurang tentunya kekhilafan saya sebagai manusia, dan kebenaran jelas hanya milik Allah, dan kita semua berikhtiar untuk terus belajar ya mencari nilai-nilai kebenaran itu. Ya, bila bisa kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.